Izin.
Tes tes. Halo 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 halo. Woi, gimana kabar teman-teman? Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Izin hadir. Izin hadir ya. Tes tes. Sorry Halo halo bentar. halo 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 Wah, halo halo. bagus. Woi, gimana? Oke, sorry nih. Bisa biasa. Halo, halo teman-teman semuanya. Sosok admin laboratori. Oke, ntar ya. Wait. Gue mau ini dulu teman-teman. Oke, halo, selamat. Kenapa lagunya enak? Nggak ada lagunya ya? Oke, nah ada bintang tamu nih teman-teman. Baru hadir. Bentar nih. Oke, Kak, sebentar mau sholat. Ya udah, yang mau sholat dulu nggak apa-apa. Nanti ada recordnya ya teman-teman. Tapi sebelum itu ya teman-teman, mungkin jangan dulu share screen deh. Gue mau sedikit ini dulu. Salam perkenalan ya. Bukan perkenalan secara ini, nanti ada perkenalan lagi gitu. Tapi lebih lengkapnya kita langsung ke kelas aja nanti ya gitu. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Udah mulai hektik gak sih dengan tugas iDrop dan lain-lain gitu. Terus tadi kan sore itu udah sempet ikut kelas kan ya, kelasnya Reginald sama Kak Iben kan buat logika. Nah, kebetulan di malam ini kita bakal ada kelas yaitu kelas matematika ya secara general teman-teman. Kenapa? Karena di bulan Desember ini terutama anak-anak atau teman-teman 5% ini bakal melakukan kelas penyetaraan dulu gitu ya. Pre-kelas lah sebelum menuju em, materi. Tapi sebelum itu kita kedatangan tamu teman-teman nih, kedatangan Vladimir Putin ya. Tiba-tiba kedatangan Vladimir Putin. Di sini ada Vladimir Putin, guys. Gitu. Terus ini, duh bentar. Nah, di ini aja deh. Nah, Belum. nah, hadir. Anjay, ada Vladimir Putin ya teman-teman di sini ya. Kenapa ya gue nge-lag ya, Be? Enggak, emang di YouTube emang Oh gitu ya. delay. Oh di enggak, gonya kayak jaringannya agak gitu. Oh, Wah, ada Baginda, Babe, izin. Babe Cihuy, izin Babe. Halo Be, lapar euy. ya ini mah tahu saya ini siapa. Halo Babe, ada Stalin. Ngeri banget. Oke, kali ini kelas ini kita bakal ditemenin sama ini ya, orang Turki ya. Saya Dari mana, Be? dari Stalingrad. Oh my God, dari Stalingrad anjir. Saya dari Stalingrad ya. Oke, bentar. Nah, izin biar nggak ada chat. Oke, kita langsung aja teman-teman buka ke PPT ya, bentar. Izin nih, biasanya matematika kan nggak pakai PPT, Be. Tapi di kelas pertama ini Kelas pertama boleh lah. boleh kita pakai PPT dulu ya. Buka Izin. YouTube-nya dong, Pak. Ambil buka YouTube, boleh. Biar saya bisa baca komen-komennya. Nah, oke. Cara lihat di YouTube kan udah. Ini kan kalian nonton apa kalau nggak di YouTube, guys? Dari review. Izin Babe, kenapa? Oke. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan malam kali ini ya, kita bakal ada kelas nih, kelas terutama penyetaraan matematika ya. Dan betul, kebetulan di sini ada tamu spesial yaitu Babe. Kemarin sempat mentoring juga kan ya, Be, Ya, terkait matematika gitu mau kan. bareng sama Surya sih. King Surya ya kemarin ya. Tuh. Oke, kita langsung aja teman-teman. Nah, selamat datang terutama buat teman-teman 5%
project ya di subtes paling asik di dunia nih. Izin. Mantap. Benar, benar. Bener ya, subtes paling asik di dunia, teman-teman. Asik banget kan? Ya, betul. Ketik satu yang bilang asik. Waduh, agak ini ya. Ketik satu yang bilang asik. Yang bilang asik, ayo teman-teman ketik satu nih. Wah, ada yang Agak delay. file main. Delay ya, delay. Agak delay ya, teman-teman. Emang delay sih kalau YouTube. Udah langsung Langsung aja ya. ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait matematika ya, teman-teman. Secara general gitu. Kenapa? Karena ya tadi kita pengen ya di sini. Bentar, sebelum lanjut ya, kita bakal menyatukan pikiran kita dulu gitu. Terutama yang benar-benar teman-teman baru banget mulai belajar gitu. Karena ya yang kita tahu kan di SMA, salah satunya gue juga mungkin dulu ya matematika sekedar ya cuma belajar biasa doang buat Ya, nyelesain mata mata pelajaran aja gitu, buat UTS, buat UAS. Tapi kita nggak tahu gitu esensi belajar matematika sebenarnya itu seperti apa gitu, teman-teman. karena mungkin bisa jadi teman-teman yang daftar di Alter 5% ini ya, Hmm. kayak masih belum ada gambaran harus mulai belajar dari mana, Iya, benar, 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 benar. terus apa aja yang harus dipelajari untuk bisa menguasai PK gitu PK. kan. Nah, makanya Alternativa melalui gue dan juga Genta sudah menyusun sedemikian rupa apa yang teman-teman mesti pelajari dan juga ya ikuti juga ya apa Betul. yang udah kita susun gitu. Betul. Oke, Karena kalau misalkan masalah sumber belajar ya gini, kayak misalkan boleh nggak Be? Kayak misalkan gue nyari sumber belajar di di luar lain dari ya, video ya, alter ya. gitu. Ya boleh banget, boleh Boleh, banget. boleh, Mas. Karena ya orang pinter di luar sana sangat banyak sekali gitu kan. Cuman yang jujur emang masih sedikit. Wih, ya itu ya. Jadi silakan cari sumber belajar sebanyak-banyaknya, Sebanyak-banyaknya. tapi kalau bisa diusahakan banget track belajarnya mengikuti apa yang Alter. sudah kita susun Biar gitu. nggak bingung kan ya. Nah, betul. Jadi kalian teman-teman nanti kan ada track belajar kan selama pre-kelas ini kan. Nah nanti kalau misalnya memang kan kurang ya kayak 2 jam gitu. Ya, Nah itu bebas buat teman-teman nyari sumber terutama di playlist alternatif atau ya tempat lain karena ya kita bakal itu juga bakal ngejelasin gitu. Dan teman-teman juga kan nggak cukup yang ngejelasin di kelas juga kayak gitu. Oke, langsung kita ke inti materi ya teman-teman. Kreativitas intimate. Oke, jadi pembahasan kelas pada malam ini ya teman-teman. Kita bakal bahas terkait yang pertama adalah langkah awal bermatematika. Terus di sini kita juga bakal bahas data persebaran MTK UTBK ya. Terutama MTK di UTBK itu kan general ya. Maksudnya tuh dibagi jadi 2 macam kan ya, Be. Ada ya, PK sama PM. Nah, nanti kita bisa tahu gitu data-data yang sebenarnya tuh kita harus striknya kemana gitu. Kayak harus fokusnya di mana gitu. At least ya setidaknya kalau nggak jago tapi bisa kayak gitu. Terus di sini kita bakal ada yang namanya aturan bermatematika versi Alterian. ya bisa ada. Ya, kenapa? Karena ya tadi kita ngasih tahu bahwa matematika di Alterian tuh nggak cuma satset gitu, tapi ya kita harus ada aturannya juga. Salah satunya nanti kita bakal bahas gitu. Terus di sini yang materi keempat adalah analisis bermatematika. Nah, analisis bermatematika ini nanti yang mana kita nanti kayak belajar untuk oh ternyata materi ini tuh sebenarnya belajarnya dari mana gitu, fundamentalnya dari mana gitu untuk bisa ngerjain materi itu gitu. Kayak gitu. Tapi teman-teman udah ngerjain pretestnya dulu belum? Di di file. Coba ketik satu dong yang udah ngerjain eh, pretest gimana, susah nggak pretestnya? Jujur itu pretestnya pretest UTBK 2023, 2024, 2025. Oh iya, dicampur. Gue masukin. Jadi ya mungkin teman-teman bisa ngerasain gitu. Itu salah satu soal UTBK. Kalian bisa kayak menggambarkan gitu kayak susah nggak sih atau gampang nggak sih kayak gitu. Wah, udah satu. Belum. Susah. Udah. Kayaknya belum ngirim. Udah kok, udah gua kirim, udah gua kirim. Satu. Sebenarnya ada yang gampang juga, cuman mungkin teman-teman karena belum paham kali ya, atau mungkin Hmm, baru mau belajar, ya jadi terasanya sulit gitu. betul. Padahal sebenarnya gampang, serius. Iya benar. Nanti kita bahas ya kayak sebenarnya tuh ini materinya gampang. Kita cuma bingung kayak oh kayaknya ketemu angka kayak gini banget Ya gitu. mungkin emat fobia kali ya, Iya, matfobia benar-benar be. bisa dibilang gitu. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, matematika. Sebenarnya
apa ya, mungkin ketakutan ya. Soalnya jujur ya, dulu gue juga sama teman-teman. Gue sama kayak teman-teman yang lain mungkin ya, kayak ngelihat matematika tuh semua sebagai ilmu yang susah banget gitu. Kenapa? Karena ya tadi di situ tuh kayak kita berhitung dan kita tuh kebanyakan dulu kalau gue SMA tuh ini be mikirnya tuh terkait rumus sebenarnya jujur ya. Ah, Jujur itu rumus itu wah kacau sih. Rumus itu paling gimana di otak gue tuh paling susah lah kalau di matematika gitu. iya, salah satu kesalahan ya, gue mau Mm. kasih tahu. Mungkin teman-teman bisa bisa jujur-jujuran saja. Ketika ngelihat soal matematika yang ada di pikiran itu soal belum dibaca, belum dipahami ya Iya. kan. Mungkin baca udah, tapi itu pun screening ya dia atau ya, skimming ya, membaca cepat ya kan. Membaca cepat, nggak paham konteksnya apa, tahu-tahu langsung, oh, aduh ini rumusnya apa ya? Padahal apa? Materinya dia nggak tahu Betul, apa ya kan. betul, Di betul. soal diketahuinya apa, Itu ditanyanya apa? apa, tujuan soalnya tuh Soalnya apa? apa. Nah, kalau tujuannya aja nggak tahu, nah, terus gimana Kita mau kerjain ya ya. gimana mau ngerjain atau gimana lo bisa kepikiran gimana caranya? Betul, betul. Kalau tujuan Hanya dari nggak tahu soalnya aja lo nggak tahu apa gitu. Nah, kayak itu penting juga. benar-benar kayak maksud dari soal itu ngebahas apa sih itu? Wah, Nah, itu memang susah sih iya kalau kan matematika. jadi, oh rumusnya apa ini? Oh, tidak, saya lupa gitu. Apakah aku pernah sekolah? Kan gitu ya. Gitu ya. Oke, kita next. Nah, terus cara kan biasanya kalau belajar matematika ya, kita mikir pasti kayak wah, caranya itu bisa cepet gitu. Kayak Bisa. itu kan yang mikir kayak wah kayaknya gue kalau nggak hafal rumus gue nggak bisa ngerjain matematika. Betul. Gue nggak hafal rumus cepet gue nggak bisa paham matematika gitu. Iya. Jadi kayak ah kayaknya matematika cuma ngapalin rumus gitu. Nah, kalau misalkan gini teman-teman ya, ini teman-teman coba renungkan pertanyaan gua. Boleh. Kalau memang lu kalau memang syarat jago matematika itu harus hafal rumusnya. Nah, terus gimana caranya orang yang nemuin rumus itu bisa jago Bisa matematika? cepet gitu kan. Lah dia ngapalin rumusnya siapa? Iya benar. Misalnya gini, eh kalau mau jago matematika harus hafal rumusnya. Ayo, siapa atau ilmuwan mana yang rumusnya dihafalin sama Pitagoras? Padahal apa? Dia Dia penemunya. penemunya. Dia penemunya, tapi siapa atau ilmuwan mana yang rumusnya dihafalin sama Pitagoras? Pitagoras. Sedangkan Pitagoras sendiri yang nemuin rumusnya. Ayo lu, coba. Jangan jawab. Artinya kan apa? Enggak sih. Pitagoras bisa bikin rumus karena proses panjang pembelajaran dan Iya, pemahaman. setuju, setuju. Bukan karena dia sekolah, lalu dia Wow, ngapalin rumus rumus. cepat dari guru. Waduh. Alamak, Nah, makanya di alter tuh nanti bakal ya tadi kita nggak bakal ngasih tahu cara cepat, tapi kita ngasih tahu gimana sih cara cepat itu terjadi kayak gitu. Itu. Jadi supaya apa? Supaya kayak oh kita pakai ini tuh sebenarnya buat apa? Karena kan cara cepat bukan maksudnya bukan salah ya, tapi lebih ke tools kan untuk kayak Iya, kita pahami kayak oh ya udah kita udah paham gitu secara materi betul. kayak gitu. Jadi Biar jangan ngitung. dilangkahin. Iya, jangan dilangkain tapi lebih ke arah ya udah gue udah paham cara hitungan cepatnya gitu. Jadi kayak oh ya udah gue pakai ini gitu, kayak gitu. Nah, nah tenang. Makanya kita bakal ubah perspektif baru teman-teman di alternativa kayak gitu. Terutama di subtes matematika ya nih. Di sini ada gambar dari dari ini dari apa? Dari telur terus jadi anak-anak, terus jadi anak telur ya, anak anak telur terus jadi anak telur, anak ayam terus jadi Kok ayam anak gitu. telur sih? Maksudnya telur beranak loh, gimana? Wah, Ada ini ini malah nanti pemilih, debat, debat. pemilihan katanya gimana ini? Oke, next. Nah, kita bakal bahas terkait ya tadi matematika di UTBK, Be. Oke, boleh. Nah, matematika di UTBK ya tadi kita bakal bahas sebenarnya nanti di pre-kelas tuh ya secara general aja, matematika yang secara general gitu buat Hmm. teman-teman yang nanti bingung. Tapi nanti arahnya kemana? Ya arahnya ke dua subtes ini. Salah Hmm. satunya di pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematis kayak gitu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kemarin kayaknya udah pernah dibahas gak sih Be, yang Udah. PK kan? PKPM udah dibahas PKPM juga ya banyak, kan? cuman itu setlist tahun 2025 Dulu ya. gitu. Gua nggak tahu lah, lo menyajikan 2024-nya juga atau enggak gitu. Nah, nanti kita ini ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita kayak tarik ulur ya kayak misalnya eh
bedanya apa sih PK sama PM kan kayak gitu. Mm-mm. Teman-teman mungkin kayak kemarin kan sempat dijelasin juga kan kayak misalnya Mm-mm. PM itu kan lebih ke ya bernalar matematis kayak kita punya Iya. kasus konsep permasalahan Ah, dan kita selesaikan secara matematis. Tapi kalau di PK lebih ke arah ya gambaran secara umumnya iya, gitu, mungkin prosesnya. mungkin lu bahas PK aja. Iya ya, kayak gitu. Gue akan bakal kita bahas secara prosesnya gitu di PK-nya gitu ya teman-teman. Karena nanti di PM udah ada yang jelasin Udah gitu, kayak Surya, gitu Surya. Oke, next teman-teman. Nah, langkah awal sebenarnya kita menghipnotis teman-teman dulu. menarik. Kita hipnotis. Hipnotis dulu. Dalam hitungan ketiga. Itu. Kita hipnotis teman-teman untuk ibaratnya setidaknya kosong dulu lah pikirannya gitu. Karena apa? Mm-mm. Karena kita bakal ya tadi, kita bakal ngulang secara secara fundamental banget, Ya. secara dasar untuk apa? Untuk ya tadi, teman-teman bisa memahami materinya secara dasar banget, kayak gitu. Ya, kita brainwash lah untuk ya lu harus belajar dasar dulu dah, nggak usah yang macam-macam gitu Iya untuk belajar benar-benar. MTK. Setuju, setuju, setuju. Kayak gitu. Buset dihipnotis. Sudah terhipnotis. Kayak di hipnotis ya di Salam Byakugan, weh, Rinnegan dong. Ini mata Rinnegan nih materi pakai negan gini. ini. Izin. Enggak langsung PK kok, enggak langsung PK. Kita enggak langsung Main PK. santai aja Main bro. santai, Bro. Tenang aja, masih ada sekitar 10 hari. 10 hari Ya apa? bisa Ya, 10 hari. 10 pertemuan, sorry, 10 10 pertemuan, pertemuan. 10 pertemuan. 10 pertemuan, teman-teman, kayak gitu. Bentuk. Oke, next ya. Nah, langkah awal sebenarnya kalau menurut lu gimana, Be? Langkah awal dari belajar matematika. Kalau gue jujur ya, kalau Apa gue tuh tuh? jujur pertama adalah ketika kita punya misalnya di sini adalah sorry, izin ya, teman-teman. Sini misalnya kita punya kasus gitu. Kan kita ngelihat kan kayak Ya. kasus itu seperti apa kan kayak gitu. Nah, tapi kita harus tarik ulur dari yang tadi. Pertama tuh adalah definisi, teman-teman. Definisi dari si kasus ini. Kenapa? Karena ini, Beh. Gue pas belajar di UI ya, Ya. gue tuh salah Coba. satunya belajar kalkulus ya, teman-teman. Itu tuh kalkulus jujur awalnya nggak disuruh kayak misalnya kita punya integral fx sama dengan apa gitu. Ya. Tapi kita dikasih tahu bahwa sebenarnya integral tuh apa sih kayak gitu. Nah. Ya. Definisinya apa gitu. Makanya makanya untuk kita tahu kayak kasus kan karena kasus-kasus itu kan kayak misal kita punya soal gitu ditanyain Hmm. kayak misalnya mencari dua titik potong misalnya di Hmm. persamaan kuadrat gitu. Ya. Titik Dua titik potong itu apa itu sih? titik potong itu apa Titik sih kayak potong apa? Persamaan kuadrat iya apa? kayak Persamaan gitu. itu apa? Bentuk kuadrat itu apa? Iya. Jadi kita harus tahu kayak definisinya tuh seperti apa gitu. Ini yang paling penting teman-teman gitu. Ini paling penting makanya di pre-class kali ini kita tuh sebenarnya ngebahas definisinya juga. Iya. Jadi kayak misalnya nih, nanti kan di awal mungkin teman-teman udah lihat silabus kan, kayak materi awal tentang angka dan bilangan gitu. Nah, Ya. angka tuh seperti apa sih? Ya, Kita bilangan itu mendefinisikannya seperti gitu. apa? Jadi nanti ketika misalnya kasus kayak nanya, carikan bilangan, carikan angka gitu. Itu kan Bilangan prima itu bilang apa? iya bilangan prima tuh. Bilangan real itu apa? Iya, kayak gitu. Gitu kan. Jadi ini yang bakal kita tekanin banget di kasus pre-class kali ini, teman-teman. Semua, Semua, nggak cuma pre-class teman-teman ya. semua Semua ya. yang ada di matematika yang mungkin selama sekolah kita nggak pernah mendapatkan secara definitif. Mm. Kayak misalnya gini, kita langsung misalkan belajar fungsi kuadrat gitu kan. Oke, Iya. anak-anak, weh. Wis. Oke anak-anak, kita belajar fungsi kuadrat. Dikasih rumus Umumnya adalah fx fx. sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Titik puncaknya rumusnya adalah lalalala. Langsung kerjakan LKS halaman Halaman. misalkan halaman 20. Oh, ini apa? Ya. Pusing kan jadi kayak ya kita harus tahu definisi kasusnya misalnya contoh nih ya Be gue kasih contoh ya teman-teman Boleh. kayak misalnya kita punya sebuah kasus di mana kita disuruh nyari misalnya ada sebuah garis ya teman-teman Hmm. gx sama dengan x kuadrat sorry 3x plus 2 gitu Hmm. misalnya dan punya fx gitu sebenarnya ini harusnya ada di soal sih nanti gitu x kuadrat ditambah 3x plus sorry 2x plus 1 gitu. Nah, misalnya disuruh kayak titik potong Gx dan Fx gitu. Berapa gitu? Berapa gitu kan. Nah, sebenarnya kan
kita kan nggak tahu ya, kayak kita kan cuma tahu kayak bahwa titik potong tuh ya GX sama dengan FX gitu kan ya, Be. Mm-mm. Cuma kita nggak tahu kenapa dia GX sama dengan Iya, FX kan. kenapa harus disama Iya kan, dengankan kayak gitu gitu kan. kan? Kenapa harus disama dengan? Nah, Harus ada alasannya. ada alasannya Nah, benar. di alter itu, teman-teman, setiap langkah itu pasti bakal dikasih tahu alasannya apa. Iya kan. Nah, teman-teman pun kalau misalkan memang tutornya dirasa-rasa, oh, kok kakaknya belum jelasin Gak ya jelas. alasannya apa ya? Ah, Lu bisa tanya tanya benar. gitu. Ya, Itu makanya harus kayak kita nanti kita kasih tahu aturan belajar bermatematika di Alterian kayak nah, gitu. Tuh. Nah, kayak misalnya contohnya ini kan, kalau kita nggak tahu definisi kayak ya udah dari dulu kan kita diajarin di SMA bahwa ya udah GX sama dengan FX untuk titik potong. ya, Sedangkan secara definisi atau secara kita bisa lihat bahwa titik potong itu kan kita tahu ya bahwa kita punya kurva ya, ini kan kurva. ah, Terus ini kita punya garis gitu ya teman-teman kayak gitu. Salah di diagram Kartesius gitu. Ini contoh aja ya. Jadi tenang ini teman-teman, contoh. jangan panik dulu gitu. Jangan panik, jangan jangan langsung apa itu Lexi? Aku anxiety, anxiety. Itu nanti kita belajar bareng-bareng. Jadi gini, misalnya kita punya diagram Kartesius ya. Nah, nanti kita ajarin gitu definisinya seperti apa. Kan kita punya kurva. Kurva tuh kan bentuknya kayak gini ya, kayak melengkung ke bawah atau melengkung ke atas kan, ngelihat dari koefisiennya kan. Hmm. Terus kita punya titik atau garis, sorry, punya garis GX gitu. Kayak gini teman-teman. Gua warnain beda gitu. Ini garis GX gitu. GX dan ini kita punya fungsi fx itu. Nah, kalau secara gambar kan kita tahu ya bahwa ini ya, Be, ini kan dia punya titik potong kan ya. Nah, makanya kenapa titik potong tuh tadi dia GX sama dengan FX. Karena nanti di satu titik dia tuh punya nilai yang sama kan. Nilai sama. Nilai yang sama. Makanya di titik ini sebenarnya ini tuh sebagai GX sama dengan FX, teman-teman. Nilainya itu sama gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nanti kita bakal belajarnya kayak gitu. Ya, Ya, waduh, udah mulai ada yang aduh pusing nih. jangan dulu makanya santai dulu santai. Ini cuman penjelasan bagaimana cara kita mendeliver materi ke teman-teman. Jadi bukan hari ini tuh bukan bahas soal ini ya. Iya, enggak Ini bakal bah. misal, Misalnya, misalnya aja nanti kita nih belajarnya kasus kayak kayak gitu. gini gitu Kayak kan. gitu, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi, langkah awal untuk belajar matematika ya, kita tahu misalnya kita punya kasus, ya kita harus tahu definisi kasus itu sendiri, Nah, kayak gitu. gitu. Jangan langsung eh, ketemu soal gitu ya. Ini rumusnya apa ya gitu. Jangan, tak dulu. Jangan ngomongin rumus dulu. Tapi kita ngomongin ini materinya apa. Karena Betul. gua nggak tahu ya berapa persen ya. Karena kan nggak Ah, ada risetnya. Tapi sepanjang gua mengajar, ketika gua nanya, misalkan nih gua lagi ngajar private, iya, Be. ya kan. Terus gua nanya sama murid gua, Hmm. di sekolah lagi belajar apa? Gak tahu kak gitu, lagi belajar Newton Newton gitu kan, gue ngajar Iya, fisika ya, kan ya. ya kan. Nah terus murid gue bilang gak tahu kak, pokoknya yang lagi Newton Newton itu apa, Apa apa Newton? maksudnya, ya Newton nama ilmuwan gitu Ilmuwan kan, ya? bukan nama materi. Tapi gue oke lah, gue berusaha untuk nangkap, oh dinamika gerak ya. Hah, apa itu kak dinamika gerak? Ya itu nama materinya. Emang kamu nggak tahu nama materinya? Nggak Materi. tahu, pokoknya Newton Newton gitu dah. Pokoknya susah, aku nggak ngerti. Nah kan, berarti apa? Jangankan rumusnya, nama Namanya. materinya aja dia nggak tahu. Jadi kita harus tahu gitu kayak Nah, ya supaya kita belajar kan ya kasusnya kayak kita kan bingung ya kayak misal punya kasus tapi kita nggak tahu kasusnya ini tentang apa jadi kita betul. bingung belajarnya kayak gimana. Nah, lu harus tahu nama Tahu materinya, ya, kasusnya tuh lagi ngomongin apa sih ini ya kan. ya, Baru kita ke rumus atau cara penyelesaiannya. betul. Nah itu langkah awal. Nah selanjutnya sebenarnya langkah selanjutnya adalah selain definisi kasus adalah ya ini sebenarnya di bawahnya ya, adalah cari Lu hapus dulu juga nggak apa-apa sih. nggak apa-apa ya hapus dulu ya. Hapus dulu aja. Kan Oke, cuma contoh contoh doang. ya kayak nih. Selanjutnya itu adalah ini teman-teman, adalah cari tempat terbaik. Kayak gitu. Wow, kenapa harus cari tempat terbaik? Waduh. Jujur, kenapa harus cari tempat terbaik ya tadi? Karena enggak, jujur ya, gua dulu salah satu orang yang ini be, yang Waduh. belajar matematika. Karena kan gue dulu jujur ya bodoh banget gitu Oh. matematikanya. Nah, gue cari tempat yang terbaik. Salah satunya kayak misalnya gue harus belajar ya tahu harus tahu dari mana gitu asalnya Mm-mm. kan. Karena nggak semua orang ngasih tahu gitu, Ya, ya kan? Makanya ini sih langkah awal untuk kita belajar matematika ya ini cari tempat terbaik teman-teman. Salah satunya gitu. sumber belajar. Sumber belajar kayak gitu. Nah,
Kebetulan Tempatnya ganti sama sumber berarti. tempat ya Keti sama sumber boleh boleh Cari sumber cari terbaik, sumber sumber ilmu atau sumber belajar terbaik. itu. Oke. Nah, salah satunya adalah nah ini kenalan dulu. Masa saya, aduh. Nanti ada kita be. Bebas ya, nggak harus gua lah gitu kan. Gua nggak harus gua, tapi kalau misalkan mau dari yang lain juga nggak apa-apa gitu. Iya, salah satu kan di alter kan Iya, sumber terbaiknya ya. Kayak betul. gitu. Nah, nanti diajarin sama Babe juga gitu. Ya, Kayak gitu. selama apa? Selama pre-class kan sama Genta. Ya, Nanti ntar ketika udah selesai pre-class itu fundamental sama sama Babe gua kayak gitu. fundamentalnya sampai nanti kita belajar PK-nya PK sama gua. ya betul kayak gitu. Dan nanti kalau Axel nanti sama gue be Nah, kayak Askal gitu. sama Genta. Kayak gitu. Jadi ya mungkin ini udah kenalan ya sama Babe ya Ya. sedikit. Nah, Wah, kenapa kalau fundamental harus gua? jujur, gue gak sanggup. Karena gini teman-teman, kalau gue ya kan kenapa gue lebih prefer untuk mengajar fundamental? Karena kan gini, iya fundamental itu teman-teman masih ini kan masih apa namanya masih apa ya masih pemula Pemula lah ya ya kan bener. masih pemula mungkin ada beberapa pertanyaan yang kalau ditanyakan ke Genta, Genta masih bingung nih cara mendeliver supaya pemula ini ngerti. Paham. Nah, pemilihan bahasanya mungkin yang Genta belum bisa mendeliver dengan baik gitu. Makanya fundamental diserahkan ke gua. Dan Babe. juga mungkin karena gua bapak anak satu kali ya, jadi lebih lebih ngemong lah, Paham, paham, lebih paham. namanya paham psikologi seorang anak tuh gimana gitu kan. Paling sabar izin. Izin. Paling sabar atau ya kira-kira seperti itulah. Kayak gitu. Nah, terus nanti kalian bakal ketemu teman kalian nih. Gua sendiri ya nanti yang bakal bahas di matematika juga, terutama ya di pre-kelas ini, Be. Izin. Ya, Tapi izin nih, mau sombong dulu kamu ya. boleh Karena silakan. takutnya, loh ini siapa sih kok ngajar-ngajar matematika gitu. Boleh. Izin. Izin. Takutnya kayak kalian, wah ini siapa sih ngajar matematika nggak tahu apa-apa gitu. Izin. Izin kenalan dulu. Tadi kan belum sempat kenalan secara lengkap ya. Panggil gua Genta Cihuy nih untuk kelas kali ini. Bukan bapak anak satu teman-teman, tapi anak kedua ya. Izin, bukan bapak anak satu, tapi anak Ah, kedua. sebentar lagi jadi bapak. Oh Enggak, enggak. belum, Oh belum, belum, belum. kirain. Terus ini gua teman matematika teman-teman semuanya. Terus motivasinya kayaknya ngulang kalkulus. Pokoknya ini terkait definisi gue ya. Definisi penjelasan diri gue ya terkait mungkin Loh, teman-teman. loh, ini kok nggak ada status hubungan? Waduh, jangan lah, Jangan Ayo dulu. dong, status hubungannya apa nih? Oh, Ada ini kepastian deh atau gimana? kasih kalau 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 tadi ospek tuh ada lampu hijau atau lampu merah. Ya, boleh. Lampu merah deh, izin. Jadi buat buat teman-teman yang pengen menggatal baik cowok ataupun cewek ya ke Genta nggak bisa ya. Waduh. Udah udah diblokir aksesnya karena ada hati yang sedang dijaga. Waduh. Waduh, 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 izin, izin. Tapi tenang, kita bakal fokusnya di matematika ya. Itu urusan kedua, teman-teman. Itu bukan urusan pertama. Pokoknya prioritas gua itu teman-teman semuanya gitu ya. Kayak gitu, oke? Di sini gua bakal ngajarin atau nemenin teman-teman buat belajar terkait fundamental matematika ya selama pre-kelas ini gitu. Nah, gua di sini salah satu kemarin salah satu kenapa gua dikasih apa kayak dikasih tugas ya buat ngajak kelas karena ya mungkin dari Babe atau Kak Imam juga ngelihat bahwa Romo ya ngelihat kayak Hmm. ya gue salah satu dulu juga kayak belajar matematika kurang kan tapi Hmm. setelah kayak belajar untuk gap year dan lain-lain gue kayak paham gitu kekurangan teman-teman tuh apa sih gitu jadi gue Ya. bisa merasakan sebagai teman gitu kayak oh nanti teman-teman belajar matematikanya kurangnya di mana sih kayak gitu jadi gue bisa sedikit memahami nggak sedikit sih banyak juga memahami kayak nanti kekurangannya di mana. Jadi kita nanti bisa saling nutupin kayak gitu. Nah, S2U apaan katanya tuh? S2U kebetulan fansnya Charmen, Heart to Heart. Terus gue di sini pejuang gap year juga ya teman-teman. Orangnya idealis. Kenapa? Karena ya tadi gue milihnya cuma UI sama ya UI doang. Dan tahun kemarin tahun ini gue keterima di dua kampus UI sama ITB. Kayak gitu ya. Jadi
perkenalannya segitu aja kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya gini, Be. Tadi gue udah sempet cari pakai AI Ya, dan lain-lain. Kasus materi sebenarnya sama semua hitungannya. Jadi oke. mengulang dia. Iya. Cuma ada beberapa materi yang memang kayak nambahin, Apa nambahin. tuh? Kayak misalnya fungsi sepotong. Di Mm-mm. tahun dua ribu dua puluh Nggak pernah tiga ada. nggak pernah ada. Tapi Baru ada tahun ini malah. baru ada tahun ini. Tapi di 2023 itu kayak ada yang berkaitan dengan fungsi sepotong. Apa Salah tuh? satunya bentuk operasi. Kayak kita misalnya kan fungsi sepotong itu kan kayak kita punya fungsi, terus Hmm. kita punya angka kan kayak gitu. Hmm. Terus kita masukkan angka itu ke fungsi tersebut dengan Ya. interval tertentu. Ah, Nah, di 2023 itu tuh dirubah konsepnya. kayak gimana? Kayak misalnya kita punya nih di sini ya teman-teman, atau gue tambahin baru deh. Misalnya kita punya kayak tiga, waduh, gedean. Misalnya kita punya tiga, terus segitiga gitu. Terus di sini dua. Nah, segitiga ini sebagai operasi kayak misalnya tiga, sorry bukan tiga ya, A segitiga B gitu ya. Itu namanya operasi khusus Operasi berarti. ya oke Ini gitu. dari Oh ada ditulis ya. materi. Nih. Mana ya? Nah, nih nomor 6 Nah, khusus. fungsi khusus kan berkaitan juga ya sama Ya, fungsi si fungsi yang tadi itu. Nah, ini sebenarnya sebenarnya konsepnya sama kan, kayak kita punya input, masukkan ke input tersebut terus keluar output gitu. Itu ya, berkaitan sama fungsi sepotong gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti yang bakal kita belajar di pre-class sebenarnya bukan ini, ya. tapi lebih ke sebenarnya yang dibutuhkan materi ini tuh apa sih? Nah, Yang dibutuhkan materi ini tuh yang apa? sebagai prasyarat. Prasyarat, bener. Nanti kita bakal belajar yang namanya prasyarat ya, Nah, teman-teman. coba jelasin apa itu prasyarat. Nah, oke. Prasyarat itu izin pakai kertas baru. Boleh. Oke, izin ya, teman-teman. Izin. Apa nih? Nah, prasyarat ya, teman-teman. Prasyarat matematika itu salah satu adalah konsep, bukan konsep ya, lebih ke materi sih gua ibaratnya. Iya, dia tuh sekumpulan materi Kumpulan materi. yang jadi setidaknya bekal ataupun syarat untuk Oh, lanjut ke materi PK-nya selanjutnya atau materi selanjutnya. menjadi bekal ke materi PK dan PM sih sebenarnya. Nah, pada pre-class kali ini kita tuh bakal belajar ini prasyaratnya gitu, teman-teman. Nah, prasyaratnya tuh ada apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya banyak banget ya prasyaratnya, kan udah sempet ditaruh di silabus juga gitu. Oh, Prasyaratnya prasyarat ya yang utama itu teman-teman bakal belajar yang namanya nanti bakal ada eh, angka dan bilangan gitu ya. Dan bilangan, terus ada nanti ada operasi bilangan teman-teman kayak gitu. Terus nanti bakal ada belajarnya lagi itu banyak terkait ini sih. Aduh, gue lupa lagi. Tapi nanti teman-teman bisa cek di silabus ya, kan. Udah. gini aja. Kasih contoh, misal nih, Bang Gen, aku mau belajar materi Oke, persamaan gini ya kuadrat. kita lihatnya. Ya, Misalnya kita mau belajar persamaan nah, kuadrat. kira-kira prasyaratnya apa aja nih Prasyaratnya nih ya. yang Misalnya bisa? kita punya materi utama ya, teman-teman di sini materi utama gitu. Persamaan kuadrat. Kuadrat. Nah, yang harus kita pelajarin sebenarnya yang pertama itu adalah ya tadi kita harus tahu dulu yang namanya sebenarnya ini ya angka juga ada angka dan bilangan sih wajib itu karena ya pasti berkaitan sama angka dan bilangan ya. Ya, Terus nanti di persamaan kuadrat itu kita bakal ada yang namanya pemfaktoran, teman-teman. Pemfaktoran memfaktorkan bentuk aljabar. ya, bentar. Terus nanti juga kita bakal belajar ya tadi kita bakal banyak belajar terkait sebenarnya apa ya kayak manipulasi aljabar juga be, Bisa, ya kan, manipulasi aljabar gitu. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas sekarang, tapi nanti di kelas selanjutnya gitu. nanti. Kayak gitu. Jadi tenang teman-teman, ini kayak ya ibaratnya kita perkenalan dulu gitu. Nanti langkah kita selanjutnya tuh mau ngapain sih sebenarnya kayak gitu ya. Gitu. Nah, di sini sebenarnya ada materi utamanya atau target sebenarnya ya. Target dari kita untuk belajar matematika gitu, teman-teman. Ada persamaan dan sistem.
persamaan, terus ada fungsi sepotong, fungsi kuadrat, fungsi komposisi dan inverse dan lain-lain. Tapi ini baru di PK doang, Be. Itu baru di PK doang. Belum di PM, teman-teman. Wah, PM lebih lagi. Misal nih Bang Gen, aku pengen bisa memahami soal yang ada di misalnya Apa, Be? teks 3 dan 5. Nah, 3 dan 5. misalnya teks 3 dan 5 butuh apa aja? Oke, nih jujur ya, di PM nanti kita bakal belajar nih. Misalnya kita mau belajar tadi, misalnya geometri ya. Geometri dan bangun ruang gitu, teman-teman. Ya itu sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Iya kan, sama sih ya? Geometri 2 dimensi dan 3 dimensi Oh ya, gitu sorry, aja. sorry, sorry. Geometri, tadi apa sih satunya lagi? Kesebangunan misalnya. Sama aja nggak sih? Masuk ke Iya, geometri kan? masuk geometri Nah, juga. yang harus dipahami sebenarnya salah satunya ya tadi. Kita harus tahu bangun ruang, bangun datar, kayak gitu persyaratnya. Nih, Tapi di PMB, sorry. Kita apa? harus paham baca konteks matematikanya. Itu yang paling penting. Ah ya, mengubah kalimat Jadi menjadi aljabar. aljabar itu nih prasyaratnya nanti kita bakal belajar ya di pre-class. Ya, Itu salah satunya adalah mengubah kalimat jadi aljabar. menjadi Kalimat bahasa menjadi kalimat matematika gitu aja gitu kali. ya. Oke, 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 sorry. Ya, menjadi bentuk matematis. Mengubah kalimat bahasa Menjadi menjadi bentuk matematis. bentuk matematis. Kayak gitu ya. Yes. Kayak gitu, teman. Jadi jadi nanti kita bakal bahas itu juga gitu. Kenapa? Karena kalau di PM yang bedanya dari PK, ini nggak ada materi ini sebenarnya kalau di PK ya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi di PM itu bakal ada ini. Banyak Ini sekali. banyak sekali. Kenapa? Karena ya tadi PM kan penalaran matematis ya, dan itu bakal banyak banget berkaitan dengan kalimat gitu, bercerita. Biasanya soal-soalnya bercerita gitu. Ya, soal cerita benar. Ya, kebetulan kan gue gap year 3 tahun ya, dan gue udah menjalani SNBT ini selama 3 kali ya. Jadi kayak paham gitu. PM tuh memang susah, teman-teman. Bukan susah ya, lebih ke ya kita sebagai orang awam ya mungkin harus belajar lebih ekstra gitu. Kenapa? Karena ya tadi ada materi yang memang dulu di SMA itu nggak pernah diajarin. Salah satunya ini mengubah kalimat, bukan materi sih, ini lebih ke perspektif ya, kayak mengubah kalimat bahasa itu menjadi bentuk matematis. Jadi kayak kita berpikirnya seperti itu. Kayak misalnya nih, Andi membeli buah 4 biji. Sorry, bukan 4 biji, 4 buah Ah, apel. Terus dipinjam eh Jule, dipinjam Jule. yes. Loh, gini aja, misalkan eh umur ayah, Wes. umur ayah 5 tahun lalu 2 kalinya umur om, Om. misalnya. Nah, Oke. gimana tuh bentuk matematikanya? Nah, itu teman-teman wajib bisa. Harus bisa. Karena kalau di PM nanti cara mengubahnya udah bukan kayak gitu lagi. Misalnya gini, Iya. eh seorang pria sedang berdiri Di ya di bawah lampu. sejauh 50 meter di depan sebuah menara. Tuh. Lalu pandangannya mengarah ke puncak menara Benar. dengan sudut elevasi 30 derajat. Wah, itu kan Waduh. teman-teman harus apa? Pertama, nerjemahin itu bentuk matematisnya gimana Iya, atau ya. bentuk angkanya gimana. Terus apa? Visualnya juga Iya, harus bisa ya. gambar. Ya. Gitu. Nah, teman-teman juga bakal dilatih ngegambar ketika nanti udah terjun ke PM. Tapi kalau ngegambar aja kayaknya nanti nggak bisa gitu. Iya juga sih. Ya pokoknya bentuk matematis sama gambar lah gitu. Iya, gitu. Karena ya tadi kita harus ngubah kalimat itu kan jadi bentuk matematis, tapi dengan ngegambar juga ngebantu kita kayak memvisualisasikan Ya, gitu jadi untuk tergambar lah peristiwanya itu seperti apa. iya kayak gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, makanya sebenarnya untuk belajar penalaran matematis itu harus kita paham pengetahuan kuantitatif dulu sebenarnya, Be. Yes, Kayak gitu. buat apa dia tuh alat buat Iya, ngitungnya. alat buat ngitungnya. Ini sebagai ini teman-teman, sebagai adalah tools, tools atau alat alat menghitung gitu. Bete deh gue kalau ketemu geometri. Mending bete ketemu geometri atau bete layar laptop Anda merah.
Lebih bete mana? Dikasih semangat Nah, panitia. ketemu geometri, betenya paling cuma sehari 2 hari. Iya betul. Layar merah, betenya sampai lebaran. Hei, Orang pada lebaran pamer anaknya, udah masuk mana? dibanding-bandingin Anda sama om tante nanti. Kayak gitu ya. Jadi Jadi ya mau nggak mau kita harus paham Nah, situasi sekarang ya teman-teman untuk belajar matematika salah satunya. Gue bukan memaksa ya, tapi lebih ke at least mereka bisa ya, dan cukup tahu gitu. effortnya juga harus Iya, ditambah, Bray. benar. Karena kita kan teman-teman 5% baru mulai itu di Iya, bulan ini kan, Desember iya kan. Jadi Desember. ya harus sadar lah bahwa ya effortnya harus 2 kali 2 kali lipat. lipat Kenapa? gitu. Karena nanti ngejar materi. Nice. Tapi ya teman-teman, langkah awal teman-teman untuk bisa belajar sekarang itu udah cukup tepat. Nah, Waktu betul. udah bagus, Betul. cukup Gua banget nggak bilang kalian telat, telat. tapi eh at least sadarlah bahwa usaha lu tuh harus berkali-kali lipat Hmm, gitu. Jangan males-malesan. iya. Kesampingkan masalah eh nggak mood lah apa segala Betul. macam kan. Ya, yang namanya belajar gimana sih ya kan? Kan Iya, tujuan utamanya PTN. Masa kita kalah sama mood gitu. betul, betul. Kayak gitu. Nah, nanti kita bakal makanya kayaknya matematika tuh lumayan banyak kan kalau Banyak. kita nggak effort ya. Nah, Kuncinya sebenarnya ini teman-teman, effort. Ini langkah awal sebenarnya dari matematika ya. Effort ini teman-teman. Kenapa? Karena ya tadi kita harus paham pengetahuan kuantitatif dulu, baru nanti kita bisa gunakan pengetahuan kuantitatif ini untuk penalaran matematika teman-teman. Makanya di sini adalah butuh tenaga kayak gitu. Ini yang paling penting gitu. Ini paling wah, paling harus teman-teman siapkan gitu ya. Kayak gitu. Be nice SNBT gasken biru. Singkat saja PKPM 800. Oh, oh ada yang semi gap ternyata. Bentar. Melewati 2 lebaran dengan hampa. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi belajar matematika tuh ya sebenarnya kuncinya adalah effort. Itu tuh. nggak ada kunci lain gitu sebenarnya. Tapi ya supaya kita effortnya itu terbayarkan kita harus tahu alurnya kan. Jadi Ya. kita harus paham nanti bakal ikutin alter gitu atau mungkin kalau kalian kayak kayaknya lama nih nunggu sehari atau nunggu apa ya kalian bisa belajar sendiri kayak tadi balik lagi kayak gitu teman-teman Betul. gitu. Nah, di sini mulai ke aturan bermatematika di alternativa. Ada aturannya. Gimana nih, Weh? Tolong, Weh. Spill bang. Salah satunya adalah yang tadi kita udah jelasin ya, teman-teman. No, no lagi ya, cara cepat ya. Kayak, Gini, gini, gue mau ya, ngasih tahu ya, gue boleh, Weh. gua nggak marahin kalian, gue nggak benci ini, gue nggak benci sama sekali serius, cuma emang pegel aja sih. Gue nggak benci, gue tidak membenci siapapun yang menciptakan ini, tapi permohonan gue Tolong dijelas. dan saran gue adalah tolong dijauhi dulu kalau kalian merasa kalian itu adalah seorang pemula. Izin. Ya, izin, not izin. Kalau lu pemula, hindari 3 hal ini, teman-teman. Betul. Kenapa? Jangan sampai teman-teman melakukan atau menggunakan langkah matematis tanpa tahu alasannya apa, ya kan? Reason behind, ya kan? Alasan di balik langkah-langkah matematis ini tuh apa? Proses berpikirnya gimana, teman-teman harus paham. Buat yang memang sudah paham, monggo silahkan Pakai, pakai aja, pakai. nggak apa-apa, Wah, gitu kan. Tapi kalau nggak. lu nggak ngerti, lu cuman ikut-ikutan, nggak tahu. Pokoknya guru sekolah gua dulu ngajarinnya kayak gitu. Pasti mereka bener, Udah pasti pasti valid. bener, nggak mungkin salah. Nggak taunya ada Waduh, hal yang terbalik, ada langkah yang ada kebalik, langkah ya yang kan? kayak Ada gitu. langkah yang salah, Pak. Iya, Ya kan, cuman ikut-ikutan, nggak taunya lupa ngajarin betul. bagaimana caranya pakai cara ini untuk soal Menyelesaikan, yang lain kayak gitu. gitu kan. Akhirnya ketika teman-teman udah nggak ketemu sama gurunya, bingung mau minta pertanggungjawabannya gimana, Ya benar, ya kayak kan? gitu. Makanya di sini kita masukin ke aturan bermatematika di alternatif. Sebenarnya bukan aturan sih, ini sebenarnya pengen gue pakai buat di kelas gue, sebenarnya. Iya. Karena apa? Karena gue jujur nanti kalau misal teman-teman, aduh capek bang, pengen belajar cara cepetnya aja ada nggak sih? Wah, Nah, itu. itu mohon maaf ya teman-teman.
Kita nggak bakal nyediain kayak gitu. Kita nggak bukan Itu. kayak lembaran kertas yang 20.000. Nggak, itu nggak ada di menu utama kami ya. Gak ada ya. Jadi ya wajib teman-teman kalau misalnya memang alurnya lama, pelan ya ikuti karena itu bisa nambah insight juga kayak oh selama ini kayaknya gue tahu ini alasannya kayak gini gitu. Gitu. Tuh. Jadi beneran di sini tuh kita bakal belajar secara detail banget gitu kayak Nah, gitu di aturan bermatematika ini ya nanti kayak gitu. Nah kita nggak emang nggak mau pinter ya nih kalau kita highlight ya emang nggak mau pinter teman-teman. Iya oke nggak apa-apa matematika sekarang buat dipakai buat nanti apa buat UTBK doang mungkin di fakultas lain nanti nggak tapi jujur di semua fakultas jujur biasanya ada matematika wajib nggak bisa nggak lari. mungkin nggak Nggak ada bisa lari. Jadi tujuan kita mendisiplinkan hal ini adalah supaya ilmunya tuh kepake sampai kepake kuliah betul gitu. salah satu Jadi bukan cuman SMBT doang yang penting mah gue lolos SNBT, masalah nanti kuliah kayak gimana, ya urusan itu belakang urusan nanti aja. Yang nggak bisa teman-teman. nggak bisa kayak gitu ya Iya, kayak kalau nih, ini sedikit cerita. eh gue punya murid anak alter kemarin, dia dari program Burjuis ya. Sekarang sih programnya udah nggak ada ya kan. mm. Tapi dia bilang begini, mana nih ya, si Siti Aminah. Dia Eh, anak mana, Pak? dia UGM. UGM ya? Nah, mana ya? IG-nya apa? Gue lupa. Hajar Mutmainah IG-nya. Nggak ada lagi. Gue. Ntar. Ntar ya. Hajar. Jadi gitu ya. Jadi kita nono lagi cara cepet ya adik-adik teman-teman semuanya. Kita nggak bakal nono cara cepat. Mungkin nanti bakal ada cara cepat. Cuma kayak, oh ternyata cara cepat nih hasilnya di sini loh. Kayak gitu. Jadi Ya, kayak simpulannya gitu. Nanti bukan gue tiba-tiba jadi nyantumin itu. ada anak UGM ya kan, dulunya anak alter namanya Hajar Mutmainah. Dia tuh bikin story. Eh, ada dosen UGM, dosen kalkulusnya dia atau apa gitu. Itu bener-bener lagi ngomel-ngomel lah masalah cara Hmm. cepat gitu kan, bahwa itu sebenarnya nggak ada. Oh Ina nggak sih? Inah, Ina iya ya? si Inah. Dia pernah update kayak gitu kan. Terus kalau Hmm. suruh kirim ke WA, terus udah kehapus kayaknya waktu itu kan. Gitu. Jadi di level perkuliahan pun itu nggak bisa Nggak diterima ya benar. gitu. Bahkan em, waktu itu ada konten kreator matematika namanya Rafif kalau nggak salah. Dia tuh apa bilang bahwa di kuliahan itu cara cepat gak ada nih ini itu di TikTok kalau nggak salah ada Di deh. TikTok ya teman-teman bisa cek gitu. Rafif. DKV, DKV tuh ada nggak sih harusnya DKV interior atau apa ya nggak tahu ya. Cuma at least nanti bakal pasti berkaitan sama matematika ya, ya bukan Ah, secara persamaan kuadrat, bukan nggak enggak. kalkulus, Ya. tapi pasti bakal ada gitu kayak hitung-hitungan dan lain-lain kayak gitu. Eh, ini ya, nggak kelihatan ya. Ya, Nggak ya. itu delay delay. Pindah ruas di kuliah Nggak nih. haram katanya. Arab. Nah makanya ini be rules kedua Apa tuh? pindah ruas nggak ada. Ini nggak boleh teman-teman. Nanti kita nggak bakal ngajarin pindah ruas. Sebenarnya apa ya pindah ruas kan kayak tadi tools juga kan untuk Iya, kita yang dia. paham kayak menghitung cepatnya kan cuma Nah, kan nggak tahu esensi dari kayak tadi kita kan belajar matematika untuk tahu kan kayak dasarnya dari mana sih langkah langkah tuh per lo langkah harus tahu iya alasannya kan apa. kayak gitu makanya di matematika sekarang yang terutama di alternativa pre-kelas kita tuh bakal belajar langkah-langkahnya teman-teman Jadi kalau cuma pindah-pindahin doang, iya itu waduh terus ilmunya dari mana? nah itu Masalahnya gini, pindah ruas itu kan nggak ada ilmunya, iya nggak ada konsep matematika yang menaunginya. Sekarang gini, misalnya misalnya 3 sama dengan 2 terus pindahin 0 sama dengan 3 min 2 sorry 2 min nggak bukan ada variabelnya dong. oh ya lupa lupa sorry sorry sorry. Ini kita misalnya A ditambah 3 ya sama dengan Ya, 2 gitu. Misalnya A sama dengan 2 min 3. ya, ya hasilnya sih bisa bener Iya ya kan. hasilnya benar. Cuman masalahnya adalah tahu nggak kenapa Dia dia bisa ini. bisa berubah tanda ya Kayak kan. gitu. Pokoknya setiap setiap ada yang mendukung pindah ruas, gue tuh selalu nanya, bukan nanya dalam konteks meremehkan, tapi gini, fungsi sama dengan itu apa Iya sebenarnya, betul. ya kan? Karena yang Men gue tahu sama dengan itu menunjukkan kesetaraan nilai, ya di kan? antara Di buat antara ini. dua statement, Ya. terutama dalam aljabar, ya kan? Hmm. Kan ada statement nih, kayak gini nih. Statement kiri adalah A+3, statement kanan 2. Nah, bagaimana caranya supaya statement ini sama nilainya?
Kalau kita cuman langsung ya udah pindahin aja tiganya ke kanan jadi negatif. Nah, Iya, berarti pertanyaannya adalah sama dengan itu artinya apa? Kok bisa mengubah tanda? ya, Ya kan? Kok bisa dia mengubah tanda? Sedangkan apa? Pada perkalian atau pada pembagian tandanya nggak nggak berubah. berubah. Nah itu Itu yang nanti bikin teman-teman kayak, wah kenapa bisa? Misalnya ya, kalau kita terus mengasumsikan sama dengan itu sebagai pindah ruas, misalnya ada kasus B, misalnya nih ya teman-teman, kita belajar konsep ini ya. Misalnya A dikali 3 gitu sama dengan 2. Masa jadinya A sama dengan 2 dikali min 3. nah Ini kan kayak gini salah juga kan? Padahal apa dibilang sebelumnya ya, kalau pindah ruas bos, tandanya berubah. tandanya berubah. Ini kan udah berubah tandanya. Tapi kenapa dibilang salah? Ya, kayak gitu. Muncul aturan baru. Aturan baru. Oh, oh, ya udah gini. Berarti kalau udah lewat sama dengan nggak apa namanya nggak berubah, ya Tanda. berarti aturannya nggak Iya, nggak konsisten, gitu konsisten kan. kayak gitu. Terus juga apa? Teman-teman harus ngapal lagi, gitu Iya, kan. Operasi itu ada berapa coba? Pangkat, pangkat. penjumlahan, pengurangan, perkalian, Oh, pembagian, iya. ya kan. Itu operasi-operasi basic itu kan Basic. akar Ada juga. akar, betul betul. Nah, terus ada aturan baru lagi. Kalau pangkat pindah jadi akar, akar jadi pangkat. Nah, Iya. gimana tuh maksudnya gimana? Kok bisa mengubah gitu kan? Hmm. Bisa membalik. Jadi arti sama dengan tuh apa? Kayak Nah, gitu. Itu kan yang bikin membingungkan ya. Dengan kayak kita ngasih tahu, oh ya udah kalau ada sama dengan kita pindah ruaskan aja. Padahal esensi sama dengan tuh nggak kayak nggak gitu. kayak gitu. Kayak gitu Nah, bang. uniknya tanda sama dengan itu adalah dari situ kita diizinkan untuk melakukan operasi apapun agar apa nilainya setara atau Setara. statementnya setara. Ya kan? Ya. Misalnya Gen, cara yang Oke. benar kayak gimana Gen? Nih, yang kanan ya. Misal kita punya A dikali 3 sama dengan 2. Karena tadi Babe bilang kalau sama dengan itu kita bisa melakukan operasinya itu setara gitu. Jadi Iya. dua-duanya harus diperlakukan sama kayak gitu. Dan tujuannya tercapai. Nah, Ya, misalkan apa? Tujuan ini kita mau nyari apa? nilai A Nah, kita mau nyari nilai A kan? misalnya. Berarti Diapain tuh ya, biar A-nya sendirian? ya gimana teman? Kita bagi dengan 3 dong. Ya enggak? Kita bagi dengan 3 gitu. Kenapa? Nah, tapi kita bagi dengan 3 tuh nggak cuma salah satu. Tadi kan definisi sama dengan kan harus diperlakukan sama kan, Setara setara kan kan? gitu. Makanya yang kanannya juga harus sama gitu. Dibagi 3 tiga gitu. juga. Nah, kenapa ini bukan ini dicoret ya? Coret-coret. Bisa, oke. Bisa, oke, Tapi nggak harus tahu apa-apa. juga Harus aneh tahu coretnya alasannya apa. apa. Kayak gitu. Nah, coret-coret ini alasannya sebenarnya basicnya gini, teman-teman. Tiga dibagi tiga. Kan A dikali 3 terus kita bagi 3 kan gitu. Nah, 3 dibagi 3 itu kan satu kan? Ya enggak? A dikali satu, A dikali satu ya A. satu. Eh, A, ya sorry. kan. A dikali satu ya A gitu. Ya. Jadi kita dapat nih nilai A A-nya itu sama berapa? dengan 2/3. Kayak gitu teman-teman. Jadi Itu. ada konsepnya tuh bukan dari tanda si bilangan ini, tapi dari si tanda sama dengan sebenarnya Itu. definisinya kayak gitu. Gimana? Pokoknya, berarti apa tadi? Artinya kita harus paham Tujuannya tujuannya apa. kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi gini, yang dilakukan ini adalah apa? Menunjukkan bahwa matematika itu indah. Indahnya apa? Kita bebas mengubah atau mengutak-atik tanpa mengubah nih nilai. Nilai Bentuknya boleh diubah, terserah mau kayak gimana. Yang penting apa? Nilainya tetap tetap setara. Nggak ada yang ntar ya berubah, nggak ada yang berubah. nggak diubah gitu. Cuma Ubah nilai. apa ya, kayak posisi, bukan posisi ya, lebih ke bentuknya yang berbeda, Nah, kayak ada variasi bentuk lah gitu ya. kalau kayak gitu teman-teman. Aku udah kebiasaan pindah ruas lagi. Nah, iya sebenarnya kalau misalkan Gimana memang Be? lu paham basicnya, Ya. ya lakuin aja, nggak Hmm. masalah, gitu kan. Kalau memang udah paham, udah biasa, nggak apa-apa, tetap lakuin. Tapi jangan sampai melupakan cara asal usulnya. Hmm. Supaya apa? Supaya nanti ketemu case yang lain, lu nggak bingung. Ya. Contoh, misalnya gini, ke apa kali silang deh, Gen, coba. Oke. Misalnya contoh, Misalnya gini, 2x/3 misalnya. sorry, 2 2x per sini ya. 3 2 tuh sama dengan sama dengan 1/6. 1/6 Nah, ini kita diajarinnya gimana caranya? Kali silang, kali silang. ya kan? Misalnya gini, Kita coba ajukan pertanyaan dari proses kali silang. ya gimana? Lagi-lagi apa? Fungsi sama dengan itu apa? Ya Kok betul. bisa kita melakukan perkalian silang?
kayak Ya gitu. kan, fungsi sama dengan tuh apa? Nah, itu pertama, yang janggalnya ya, jujur janggal. Janggal. Zam, Dep, bab, dep. gitu ya. Jujur janggal. Janggal, jujur. Kayak Nah, gitu. terus gimana caranya? Nah, kalau gue sih prinsipnya gini, tujuannya apa kita pertama? Misalnya Cari, mau nyari X. nyari X. Nyari Oke, X. kita tahu tujuannya nyari X. Nah, X ada di mana? Ada di bentuk Pecahan. pecahan. Nah, berarti apa? Kalau kita mau nyari nilai X, pecahannya kita bikin hilang. Hilang dulu pecahannya. Kita ubah bentuk Ini. pecahannya jadi bentuk tidak Tidak pecahan. pecahan. Ini kan ada ini ya si anak Ya, tiga ini ya. dia ada penyebut yaitu apa? Tiga Tiga, dan enam. enam. Kayak gitu. Nah, ya udah berarti kita harus mengalihkan kedua ruas pada pecahan ini ya, aljabar pecahan ini dengan apa? Dengan Dengan satu nilai yang habis dibagi oleh 3 tiga dan dan enam. 6. Kayak Berarti gitu. kita nyari apa? KPK. KPK. Kayak gitu. Itu gunanya lu belajar KPK di kelas 4. Tapi tenang, di sini bakal kita ulang lagi kan? Kita Iya, bakal ulang dari TK dari SD itu. iya kan. Lu coba jujur, lu pernah belajar FPB dan KPK, tapi nggak tahu fungsinya apa kan? Kayak Paling paling nyamain penyebut. Itu sama pun ini biasanya soal kayak ya udah ada FPB iya, KPK kan kayak gitu. itu pun kayaknya nyamain penyebut pada lupa nih. Ya kayak ya tapi penyebut juga biasanya pakai kali silang, Be. Waduh, Waduh. itu ajaran dari siapa lagi itu anjay? Jadi ya tadi ini kan nyari KPK ya, kan tahu ya kita KPK dari 3 dan 6 gitu. Nah, Berapa? Misalnya 6 kan? ya 6 kan? KPK-nya dari 3 dan 6 berapa? 6. 6. Nah, berarti Berarti apa? Ruas kiri dan kanan dikali dengan 6 6. KPK-nya gitu. Berarti 2x/3 nanti kita kali dengan 6. Terus ruas kanannya juga harus dikali dengan 6, teman-teman. Nah, 6 itu. gitu. Nah, ini kan dia kali kan bisa kita bagi kan kayak tadi prosesnya gitu. 6 bagi 3 berapa? 2 kan kayak gitu. Ya, Berarti 2x dikali 2 sama dengan 6 dibagi 6. berapa? 1 Satu. kayak gitu 1 sini. Nah, kita dapat nih di sini jadinya berapa? 4 Buat x X. sama dengan 1. Cuma tadi target kita kan nyari x kan. Ya, Ya udah biar dengan X-nya sendirian biar gimana tuh? gimana cara x-nya sendirian. Nah, nanti kita bakal belajar. Di sini salah satunya untuk cara mencari nilai x sendirian ya udah bagi si koefisiennya gitu. Kita Yes. bagi dengan koefisiennya. Nah, jangan nggak ngerti koefisien Anda. Waduh. Hey. Gue ngomong gini udah terlalu matematis lagi kayak. Trauma aljabar pasti nggak ngerti koefisien Anda. Wah, udah mulai. Hah, tak mengerti. Ya kan? Nah, coba. Nah, kita bagi dengan koefisiennya. Kenapa? Karena kan kita pengen menghilangkan si 4 ini kan. Jadi Ya. kita harus ngebuang nih si 4 ini. Gimana caranya hilang? Ya udah, bagi dengan yang koefisiennya yaitu 4 kan, teman-teman. Nah, tapi balik lagi dengan tanda sama dengan berarti harus Ya. diberlakukan sama. Berarti kanannya juga kita bagi dengan 4 kayak gitu. Jadi di sini kita bagi kan. 4 bagi 4 tadi berapa? 1 kan. Terus 1 dikali X. Ya. X kayak gitu. Jadi X sama dengan 1 Satu per per 4 4. kayak gitu. Nah, dari bentuk yang kayak gini, jadi kayak gini, pusing gak lu? Atau logikanya gini aja. Ya kan, tadi kan 4X sama dengan 1. Berarti Iya, X-nya harus berapa? Supaya kan, supaya hasilnya 1. Ya, 1. 4 dikali seperempat Iya, dong. bisa gitu juga. Itu, jadi pakai logika. Nah, Ya, sekarang gini, Jen. Coba kalau misalkan ini kita kalian. kali silang. Oke, Coba kita hasilnya coba berapa? ya. Misalnya di sini kita kali ya, berarti 2. Oke, misalnya kita pakai si cara kali silang ya. Izin. Izin nih pencipta kali silang nih. Berarti di sini 2x dikali 6 kan sama dengan 3 gitu kan, Be. Ya, Berarti di sini wah, gede. ya, 12x sama dengan 3. 3. Berarti apa? Kita bagi 12 misalnya. Bagi Ya, 12. Berarti dari x sama dengan 3 per nah, 12. gede kan angkanya kan? Nah, lu bingung pasti gimana cara menyederhanakannya. Atau jangan-jangan apa? Lu nggak tahu ini bisa disederhanain. Ya, Gitu. Makanya apa? Konsep aslinya dengan menggunakan KPK ini menawarkan angka yang yang lebih lebih kecil. Ya, sederhana. lebih sederhana benar. Sehingga apa? Di hasil akhir lu nggak perlu Enggak, Pak. nyederhanain Betul. lagi. Coba kalau misalnya angkanya gede, Nah, kalau ratusan. angkanya gede lah ratusan, puluhan aja deh gitu Ya, kan. puluhan deh boleh. Puluhan aja udah bikin keder kan ya. Iya, Nah, betul. Makanya belajar konsep dasar kayak gini. Supaya apa tadi salah satunya mengefisienkan waktu gitu, Be. Soalnya di betul. SNBT itu tuh nilainya ya tadi angkanya jelek biasanya. Nah,
angkanya jujur ya, jujur janggal angka-angka di SNBT ya, kayak gitu. Makanya kalau pakai cara-cara yang kayak tadi itu tuh sebenarnya boleh, tapi Boleh. mempersulit kita aja gitu untuk, Nah, ya tadi kan tujuan kita ya untuk SNBT kan ada waktunya ya, bersaing dengan waktu juga kan. betul. Jadi mau nggak mau cari cara yang lebih efisien gitu, kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Oke. Oh gitu asal usulnya. Assalamualaikum FKUI. Belum dong. Hey. Assalamualaikum FKUI. Paling itu assalamualaikumnya cuman sampai di ruang kadaver doang. Belum jadi mahasiswanya. Jadi pasien, pasien. Kadaver itu bukan pasien, Pak. Oh, ini Mayat. mayat. Mayat buat percobaan, buat praktek. Oke. Asli, kasih ya, Be. Asli bang, gue kurang paham bener-bener dari nol banget sedih. Nah itu tenang aja, kita bakal belajar bareng-bareng teman-teman. Tapi ya itu, mungkin ya eh, teman-teman harus effort lagi gitu, karena ya tadi ini nggak semuanya dibahas full kan. Tapi ya Nah, tadi kita bakal bahas yang inti-intinya. Cuma ya nanti teman-teman bisa cari sendiri gitu materinya di luar kayak gitu. Alhamdulillah paham maba Undip aku datang. Oh, tapi kadang ada angka yang besar jadi mau nyari KPK-nya susah banget, Be. Gimana caranya? ya makanya dan kita nanti ada habit kan buat Hmm, salah satunya ya nentuin FPB KPK. FPPK. Kalau lu udah terbiasa dengan habitnya, maka ya cepat itu bukan menjadi persoalan. Misalnya Ya, gini, Usain Bolt bisa menjadi pelari tercepat karena dia lari tiap hari. bukan tiba-tiba. Bukan dia naik ojol dari garis start sampai finish. Tidak ada cara cepat untuk menjadi tercepat kayak Usain Bolt. Usain Bolt tuh lari tiap hari. Ya, latihan, mengulang, lalu persisten ya kan. Nah, makanya dia bisa jadi juara. Juara. Tidak mungkin dia naik ojol dari garis start ke garis finish. Ya. Wah, ini jangan guys, jangan nggak paham Assalamualaikum GPR, jangan gitu. Kan baru mulai, masa udah nggak paham gitu. Oke ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ini nanti di aturan bermatematika di alternativa itu ini sebenarnya ya sebenarnya nggak masalah. Cuma ya ini kita nanti bakal nggak arah ke sana gitu belajarnya gitu. Ya belajarnya berdasarkan basic kayak gitu teman-teman. Nah, terus gambaran besar kelas penyetaraan ini sebenarnya apa sih? Ya tadi udah dibahas kan bahwa kita bakal bahas terkait yang namanya nanti persiapan ya, persiapan untuk menuju kelas selanjutnya gitu. Kelas selanjutnya tuh nanti ada fundamental dan akselerasi gitu. Nih, gue mau jawab dulu pertanyaan. Oke. Keluhan aku ya hari ini paham, besok hilang. Solusinya adalah spread repetition. Jadi pengulangan berjarak. Misal hari Senin lu belajar eh, pemfaktoran aljabar. Hari Selasa lu belajar misalnya perkalian aljabar. Mm-mm. Nah, hari Rabu lu belajar lagi. Ulang. Ulang lagi itu pemfaktoran aljabarnya sampai inget, sampai paham. Seperti repetition. Misalkan dalam seminggu lu berapa kali repetisi gitu. Kayak gitu. Nah, Ya, nah, tapi nanti buat persiapan itu juga kan ada ini kan, ada anak tangga kan, bisa ngebantu ya juga bisa. kan salah satunya. Nah, pokoknya kita nanti bakal gambaran besar kelas penyetaraan, kita tuh nggak bakal berkaitan dengan ini dulu teman-teman. Atau ibaratnya ya nggak ke PK dulu lah gitu, atau PM gitu. Nggak ke sana dulu ya teman-teman. Kita nggak bakal belajar itu dulu. Tapi kita bakal belajar terkait ya tadi, persiapan yang mana nanti kita bakal belajar yang namanya prasyarat gitu. Dengan yang sesuai dengan deskripsi kelas hari ini gitu. Kita bakal ya namanya tadi pemanasan otak dulu gitu sebelum nanti mulai ke fundamental atau akselerasi teman-teman. Jadi kita panasin dulu mesin teman-teman, kepala teman-teman gitu. Supaya apa yang tadi dulunya mungkin di kutub utara ya kepalanya kedinginan gitu. Sekarang mungkin kita mulai belajar gitu, terutama di matematika kayak gitu. Kayak itu ya teman-teman. Jadi gambaran besar kelas penyetaraan ini ya sebenarnya persiapan, persiapan buat prasyarat kayak tadi. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kolom chat kayak, "Bang, kapan sih belajar UTBK-nya?" Sabar dulu ya. Kita bakal samakan dulu gitu perspektif Iya. kita terhadap materi fundamental-fundamental matematikanya kayak gitu. Biar nanti Karena tutornya juga gak bingung.
Minta langsung PK, nanti disajiin soal PK, membeku Anda. Pretest hari ini PK. Iya juga ya. Dia tadi kan kayak, aduh susah weh, susah weh. Nah, gitu. Itu udah over. Sabar, makanya sabar. Sabar ya Sabar. teman-teman. Tenang, waktu masih cukup kok. Cukup 3 bulan, aman aja, betul betul kata Fadlan Nizanov kayak gitu. Kayak gambaran besar kelas pencerahan ini. Nah itu Emang coba soal pertanyaan kayak gimana? ini Nih, ini sih dasar banget sih. buset. Ini mah, nomor satu ini kalau ini sih, aduh, Oke, gimana weh? ini ya, Anda ngerjain di atas ojol pun masih bisa ini. Jujur. Bisa kan? Nah, di sini sebenarnya kita nggak belajar kayak ini ngerjainnya harus gimana, tapi kita lebih nggak bedah sih sebenarnya Ya, ini kayak tuh gitu. apa sih Iya sebenarnya? Ini sebenarnya materi apa deh? materi apa? Nah, oke, pertama untuk kita oke ya teman-teman bisa catat sih sebenarnya enggak. Ya, pokoknya tadi untuk kita paham ngerjain soal ini sebenarnya kita harus analisis dulu yang tadi Be. Kayak kita Ya, harus tahu dulu kan konsep dasarnya apa, ya, definisi dasarnya apa kayak gitu. Nah, dari soal ini kalau kita bisa lihat sebenarnya kan kita disuruh nyari sebuah nilai kan. Ya enggak? ya. Sebuah nilai di mana nilainya itu di sebuah operasi kan Be. Hmm, Nah, makanya nanti kita tuh bakal belajar yang namanya di sini paling penting ya teman-teman. Prasyarat utama itu adalah prasyaratnya itu pertama adalah bilangan, ya, jenis bilangan. boleh operasinya. Iya, bilangan, terus bentar bilangan dulu. Itu kan ter isinya ada apa aja sih? Ada jenis bilangan, Hmm. jenis bilangan. Sorry, ini harusnya dipindahin deh ke bawah. Kayak gini, biar ada subnya. Izin. Jenis bilangan kayak gitu. Satu. Terus di sini yang keduanya itu nanti ada operasi bilangan, teman-teman. Gitu. Kenapa harus jenis bilangan? Karena di sini ada akar D gitu. Akar D itu kan nanti kita bakal belajar nih teman-teman ya. Di sini mungkin pusing dulu gitu. Nah, Oh ya, udah ada yang jago be. menarik. Ajay, anjay, Eh, anjay. lagian gini Pak, ente kalau bikin soal kayak gini, jangan pilihan ganda. Itu tinggal dimasuk-masukin doang. Oh, masuk masuk. Ini pasti tinggal dimasuk-masukin doang ya, jujur Anda, jujur. Ini Pasti. pasti tinggal, pasti dicoba satu-satu kan. Ayo lu ketahuan lu Ya, kita biasanya soal ini tahun tahun 2025 pun kemarin itu keluar. dikeluar tapi dalam bentuk isian singkat. Iya, Jadi ya benar ya benar. lu nggak bisa Nggak bisa nyoba-nyoba nyoba. versi. Ini Iya. kebetulan soal 2023 be. Oh, ini 2023. 2023 Ya, kayak ya, gitu. ya. Kayak gitu. Nah, Nah, nanti kita tuh bakal belajar kayak sebenarnya kan ini bentuk akar kan susah ya kayak kita kan kan yang ditanya itu nilai D kan. ya. Nilai D-nya. Sedangkan di sini ada akar nih yang ngeselin Hmm. gitu. Nah, nanti kita bakal belajar dari jenis bilangan gimana caranya kan jenis bilangan ini bentuknya akar kan. Nah, di bentuk Hmm. akar tuh sebenarnya nanti kita bisa bentuk akar gitu. Kita tuh bisa ubah gitu bentuk akarnya Ya, jadi bilang kayak bentuk biasa gitu. ya. Kayak gitu. Jadi bentuk bentuk umum lah gitu. Kayak gitu. Hmm. Salah satunya gimana? Nanti kita bakal belajar misalnya kita punya akar A gitu. Terus kita kedua kan misalnya akar A di sini terus sesuatu gitu, misalnya B gitu. Hmm. Ya udah kedua ruas kita Kuadratik. kuadratkan kayak gitu. Kuadratkan Hmm. kayak gitu. Terus ini kita kuadratkan. Coba nih, coba ada yang minta gue yang jelasin katanya. Boleh. Boleh nih, gue yang jelasin ya. Sore. Biar biar bapak-bapak yang jelasin. Nih gua hapus ya. Boleh, boleh, boleh. Ini Mana sih nih nih. hapus? Oh iya, malum Nora. Izin. Ini Oke, kegedean kayaknya. kegedean ya? Iya, Oh iya, benar-benar. kecil dikit. Soalnya di zoom. Oh, Nah, oke. oke. Sikat. Misalnya gini kan, ini Hmm. kan soalnya ya tentang persamaan aljabar. Kita diminta untuk nyari nilai D dalam bentuk apa? Oh iya, ada operasi simpel sebenarnya. Nah, kita harus paham dulu kan bahwa yang namanya aljabar itu kalau dalam bentuk persamaan ya statement atau ruas kiri ya harus sama dengan ruas Kanan. kanan. Dengan begitu kita diizinkan untuk melakukan operasi pada kedua ruas di operasi yang sama gitu kan. Ya, Ya kan? Nah, kita tulis ulang. Nah, ini katanya ada akar D dibagi 10. 10. Nah, kalau bentuk pembagiannya disajikan seperti ini, kira-kira rumit gak? Tuh. Nah, ada nggak alternatif lain untuk menulisnya? Ada. Kita tulis dalam bentuk
akar D per 10 sama dengan 3 per 3 5. per 5. 5. Ya kan? Nah, seperti tadi yang gue bilang, kalau bentuk aljabarnya atau persamaannya adalah pecahan, Hmm, nah paling gampang kita hilangkan pecahannya. betul. Ya, kalau mau nyari nilai D seperti ini gitu ya, kita hilangkan Pecahan. pecahannya. Gimana caranya? Lihat penyebutnya. Penyebutnya harus hilang nih, ya kan? Penyebutnya adalah 5 dan 10. 10. Yang tadi udah sempat dijelasin Ya caranya kan? gimana itu. Ini kita harus nyari ya K, P, PK K dari 5 5 dan dan 10. 10. Ya, tentunya KPK-nya adalah 10 10. kan. Nah, ya udah ini berarti dikali 10, ini dikali 10. 10. Dengan begitu, ya kan akar D dikali 10 ya, per 10. 10 sama dengan 3 dikali 10 per 5. Nah, ini kan berarti 10 dibagi 10 kan 1. 1. Ya kan? Nah, ini tinggal akar D D sama dengan 10 dibagi 5. 5. Berapa? 2. 2 Berarti 3 kali dikali 2. 2. Berarti akar D sama dengan 6. 6. Nah, berarti kenapa? Bilangan kuadrat berapa yang kalau diakalin hasilnya 6. 6? Ya, pasti 30, 6. 36. Atau kalau kita mau bahas secara teknis, boleh, ya kan? Nah, dalam matematika, akar kuadrat itu adalah bilangan eksponen pangkat Setengah. setengah. Jadi di sini D-nya pangkat Setengah. setengah sama dengan 6. Nah, gimana caranya D pangkat setengah ini jadi D pangkat 1? Kalau D doang kan itu berarti D pangkat D 1, pangkat 1. ya kan? Gimana cara nyarinya? Nah, berarti harus dipangkatin 2 di kedua Dua ruang. ruas. Kenapa harus dipangkatin, B? Kenapa nggak diakarin lagi atau diapain lah gitu? Karena gini, dalam eksponen ada sebuah rules atau sifat, yaitu apa? Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N. lagi N, hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Ya, which means setengah dikali 2 berapa? 1. 1. Itu. Jadi D sama dengan 36. Itu nanti kita belajar juga kenapa kok bisa Bisa kayak dikali. gini. Nah, itu nanti kita belajar juga di Iya. eksponen Ya. sifat-sifatnya. Tuh. Makanya nanti teman-teman tuh ya tadi kita harus nanti bakal belajar hal kayak gini. Kenapa kita bisa ngelakuin ini sebenarnya Iya, kayak gitu. jadi setiap sifat, rule semua bakal kita bahas. Iya, kayak gitu. Tuh. Jadi ngerjain ini tuh sebenarnya ya ya mungkin kalau teman-teman udah jago ya kayak ya udah nggak peduli ini, tapi kan buat teman-teman yang kayak bingung kayak ah aduh harus gimana sih Be nyederhanainnya. Nah, nanti bakal ada rules-rules kayak gini, materi-materi kayak gini, kayak gitu. Itu Kayak gitu. Izin, catat lihat airdrop di mana. Asam. suka ada yang menyukai saya. Izin, asik. Beuh, paham. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itulah sensasi diajarin bawa bapak ya. Jadi gampang paham. Udah. Oke, kayak gitu. Terus ya sebenarnya masih banyak tadi mau bahas apa. Waduh, kayaknya nggak cukup Pak kalau bahas semua Pak. Enggak sih, cuma 5 sih Be sebenarnya. Cuma tadi itu sebenarnya ini tuh mau kita analisis kayak Oh, boleh. materinya apa lagi kayak gitu salah Boleh. satunya. Nah, misalnya Soalnya coba ini nih, butuh materi apa ya nih? oke, kita baca dulu ya soalnya ya. Misalnya teman-teman kita baca kan gam ya mungkin kalau teman-teman kayak kaget Hmm. apa kayak matfobik gitu. Mat Obi. Matematika fobia gitu ya misalnya ya. Ketika ketemu kalimat yang panjang kayak wah susah banget gitu. Padahal kalau kita baca sebenarnya gampang gitu. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Kita baca nih misalnya di sini ada 9 bilangan yaitu 1, 3, 7, 2, 5, 4, 6, 7, 2. Oke, izin orang-orang sibuk mau pulang dulu bentar. Ya, izin ya. Kita lanjutin Anak nungguin di rumah. kayak gitu. Kita berjumpa nanti di kelas setelah kelas penyetaraan ya. Ya, fundamental kayak gitu. Oke. Oke, thank you ya. Say thank you buat Babe dulu teman-teman. Izin. Izin. Pada Wo, nyari nggak? nyariin ini.
Apa dia bilang? Bye be, bye be. Izin ngantuk. Oke, oke, dadah babe, oke. Nah, oke ya. Sip. Oke, kita balik ke soal ya, teman-teman. Sebenarnya soal ini tuh gampang. Gampang tuh dalam arti ya tadi. Ketika kita belajar matematika, itu tuh yang bikin kita bingung sebenarnya ketakutan kita dalam membahas atau membaca soal itu kan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di soal ini kan panjang banget kan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman baca dengan perlahan dan pahami gitu. Sebenarnya gampang banget soal ini gitu. Jadi jangan takut ya buat nanti belajar matematika untuk baca dulu dan coba kerjain dulu kayak gitu. Nah, di sini di soal misalnya ditulis ya, 9 bilangan yaitu 1, 3, 7, 2, 5, 4, 6, 7, 2 gitu. Diurutkan. Dan yang terkecil hingga terbesar gitu. Jadi kebetulan 9 bilangan ini tuh belum diurutkan gitu. Tapi nanti kita urutkan kayak gitu. Terus di sini dikasih tahu lagi di soal gitu. Jadi kalau buat ngerjain matematika tuh kayak gitu, teman-teman. Jika U dan T berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi 3 dan posisi ketujuh gitu. Jadi, sebenarnya dari kita habis baca soal ini ya, teman-teman. Misalnya di sini kita tulis ya, jawaban gitu. Izin, gua gedein dikit ya. Gitu. Misal kita tulis di sini dia jawaban gitu, teman-teman. Kita punya bilangan kan. Bilangannya itu ada 1, 3, 7, 2, terus ada 5, ada 4, ada 6, ada 7 sama 2 kan? Ya enggak? Nah, ini kita bakal urutkan kan. Tadi yang diminta di soal kita urutkan. Urutkan dari yang terkecil hingga terbesar kayak gitu. Ya udah, nanti langkah kita adalah untuk mengurutkan bilangan ini gitu. Jadi baca soalnya per step-step kayak gitu ya. Berarti untuk urutkan dari yang terkecil hingga terbesar kayak gitu kita urutkan dulu. Berarti 1, 2, 2, 3, 4 ya. Terus ada 5, terus ada 6, ada 7 kayak gitu teman-teman. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, setelah itu kan dikasih tahu di soal nih. Kita makanya kayak apa ya, membedah gitu. Ya ini sebenarnya langkah yang lambat ya kalau gue jelasin sambil jelasin. Tapi teman-teman at least bisa paham gitu kayak kita harus ngapain gitu ya. Di soal dikasih tahu di sini bahwa jika U dan T berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh. Artinya dari soal ini kita ngasih tahu kan bahwa U itu adalah di posisi keberapa teman-teman? Posisi ketiga kan? Ya enggak? Oke ya. Terus di sini posisi yang ke sini yang T itu di posisi keberapa? Ke 7 ya kayak gitu. Oke? Nah, berarti posisi 3 itu kan kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, sama 3 gitu. Berarti di sini U kan kayak gitu. U kayak gitu. Terus posisi 7 di mana? Berarti di sini 1, 2, kita lanjutin aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya sampai 9 gitu. Oh, ternyata posisi ketujuh itu ada di sini. Ini posisi ketujuh gitu. Ya enggak? Berarti di sini T kan kayak gitu. Ya udah, karena kita udah dapat nilai U-nya itu adalah 3 ya teman-teman. Terus di sini T-nya itu adalah 6, kita substitusikan aja ke persamaannya gitu. Yang dikasih tahu di soal bahwa di sini ditanya adalah nilai dari persamaan ini kayak gitu. Berarti di sini jadinya adalah berapa? 5 dikali U terus dikurang T, teman-teman. Kayak gitu ya. Berarti di sini kita tinggal substitusikan, masukkan nilai yang udah kita dapat gitu. Jadi ibaratnya kayak mesin terus kita masukkan kayak gitu. Berarti di sini jadinya 5 dikali 3 dikurang 6 kayak gitu. Sama dengan berapa? 5 kali 3 berapa? Nah, nanti kita bakal belajar juga. Jadi dari soal ini sebenarnya kita harus tahu juga urutan dari bilangan itu sendiri gitu. Di sini kan ada perkalian sama pengurangan ya teman-teman. Di sini ada perkalian sama pengurangan. Nah, di sini ada pada materi ya nanti di pertemuan selanjutnya itu terkait urutan urutan operasi bilangan gitu. Jadi nanti kita punya urutan operasi bilangannya kayak gitu. Oh,
Sorry. Izin. Iya, dua. Oke. Baru day satu udah salah ya. Izin, gak lihat, sorry. Ini dua. Oke. Bang Ciwi U-nya mana? Oke, dua. Gua ganti ya, salah. Ini salah. Gua ini pemanasan ya. Dua. Oke, udah. Ya. Oke, thank you. Dua. Pada panik, pada marah. T-nya 6. Jangan coba-coba nipu ya. T-nya 6, oke? Kita operas. Nah, nanti di materi fundamental kita bakal bahas ini teman-teman, bahas urutan operasi bilangan juga. Di mana dalam sebuah matematika atau operasi matematika atau persamaan matematika itu bakal ada yang namanya urutan operasi bilangan. Jadi mana dulu gitu yang kita kerjakan gitu. Kayak gitu ya. Berarti di sini 5 kali 2 itu 10 kan, terus dikurang 6. Kenapa kita kalikan 2 dulu? 5 kali 2 dulu yang dikerjain, karena perkalian dulu kan dikerjain. Karena kalau misalnya kita kerjain pengurangannya dulu, ini kan gak sesuai aturan ya. Nanti kita bakal bahas gitu, kayak gitu. Berarti di sini nantinya 5 kali 2 itu 10 dikurang 6. Sama dengan berapa? 4 ya, kayak gitu. Jadi hasilnya adalah 4. B, kayak gitu. Izin, yang tadi masih nanya U-nya 3 berarti yang nanya U-nya 3 berarti ini masih nonton di menit berapa ya? Menit yang lalu lah pokoknya kayak gitu. Ya, nah nanti kita bakal bahas terkait hal-hal kayak gitu kayak PEMDAS dan lain-lain gitu. Jadi nanti kita bakal kayak gitu. Jadi analisis soalnya gitu. Nah, dari materi prasyarat ini nanti tuh bisa kita ngerjain buat soal-soal kayak gini juga, teman-teman, kayak gitu. Jadi fungsi prasyarat atau kelas penyetaraan itu kayak gitu nanti tujuannya untuk ke arah sana kayak gitu. Kayak gitu ya. Oh, mau nomor 4. Enggak, ini dulu deh, ini dulu. Nomor 3 ya. Kayak gitu. Oke. Oke, nomor 3 itu di sini ada materinya tentang ini ya teman-teman. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari ini angka ini kayak gitu. Kayak ini. Terus ada bilangan ini juga gitu. Nah, kita harus paham ketika kita ngerjain soal ini, apa sih yang diperlukan gitu. Nah, makanya kita harus paham terkait konsep tadi. Di sini, itu kan ngejelasin bahwa merupakan faktor persekutuan ya teman-teman. Di soalnya ngasih tahu gitu. Berarti ini materinya berkaitan dengan apa? Faktor persekutuan. Nah, di faktor persekutuan, itu nanti kita bakal ngebahas ya. Di prasyarat, itu kita bakal ngebahas yang namanya tentang ini teman-teman. Bilangan faktor atau pemfaktoran gitu. Pemfaktoran, terus ada faktorisasi gitu. Terus yang mendasari hal ini sebenarnya apa? Yang mendasari hal ini nanti itu adalah ini teman-teman, bilangan faktor kayak gitu. Faktor prima. Ya kayak gitu. Jadi kita nanti cari untuk ya bilangan-bilangan kayak gini, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau di soal ini berarti kan kita harus nyari faktor dari hal-hal kayak gini kan nih. Berarti kita kan yang ditanya di soal itu adalah 49 kuadrat ditambah 49 gitu. Dan 12 kuadrat dikurang 2 kuadrat kan teman-teman. Kayak gitu. Ya enggak? Nah, karena di sini angkanya besar kalau misalnya teman-teman kalikan itu kan ya udah dapat hasilnya besar kan? Ya enggak? Cuma nanti kita bakal belajar di prasyarat juga cara untuk lebih efisiennya. Salah satunya adalah ini teman-teman. Yang namanya manipulasi aljabar gitu. Izin. Manipulasi aljabar gitu. Kenapa? Karena gini, di manipulasi aljabar nantinya ketika kita punya kan ini punya bilangan yang sama ya teman-teman. Ini ada 49 dan di sini ada 49 kan? Ya enggak? Nah, ini kita bisa permisalan. Misalnya 49 itu sebagai
A gitu. Kayak gitu. Nah, tuh betul kata Ryu. Kalau dikalikan langsung tamat hidup lu. Kayak gitu. Nah, ini kan A ya. Berarti di sini nanti jadinya apa? Berarti di sini kita ubah jadi A kuadrat ditambah A kan ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi gitu. Jadi apa? Jadi A dikali A ditambah satu gitu. Ya enggak? Ini kan bentuk yang paling sederhana dong. Ya kan? Jadi nanti kita belajarnya kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita bisa berpikir seperti itu untuk kerjain soal ini? Nah, nanti kita belajar di pre-class teman-teman kayak gitu. Berarti kita dapat nih bahwa bilangan ini kita bisa ubah jadi bentuknya kayak gini gitu. Nah, karena tadi kita udah mempermisalkan 49 itu sebagai A ya teman-teman. Berarti di sini sama dengan 49 ya enggak? Dikali apa? 49 ditambah satu kan? Kayak gitu. Oke? Kayak gitu ya. Nah, terus bentuk yang ini sekarang yang belah kanan, yang satunya lagi. Nah, ini nanti kita ada konsep di manipulasi aljabar. Namanya itu adalah selisih kuadrat, teman-teman. Selisih kuadrat. Nah, selisih kuadrat itu maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu nanti kita nggak bakal ini ya, tapi lebih ke bentuk lain dari misalnya kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat tuh bentuk lainnya seperti apa. Nah, ini nanti kita bakal bahas di selisih kuadrat gitu, di materi penyetaraan kayak gitu. Ini bisa kita ubah jadi A ditambah B ya, terus dikali A min B kayak gitu. Jadi hasil ini sebenarnya rumus ini yang teman-teman biasa lihat ya di rumus-rumus cepat, itu tuh dihasilin dari ini. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, nanti dari sini sebenarnya kita bisa membuktikan si A kuadrat min B kuadrat kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi karena di sini kita bisa permisalkan 12 itu sebagai A ya. Misalnya di sini 12 itu sebagai A dan duanya itu sebagai B gitu. Berarti kita tinggal masukkan dengan cara yang tadi kan gitu. Berarti di sini jadinya apa? Jadinya apa? 12 ditambah 2 terus dikali 12 min 2 kan kayak gitu. Dengan cara yang tadi gitu ya teman-teman kayak gitu. Berarti di sini kita tinggal operasikan kan. Ini kita operasikan, terus ini kita operasikan. Nah, balik lagi ke materi sebelumnya yang tadi kita bahas yaitu per apa ya? Urutan bilangan kayak gitu. Nah, kita harus tahu dulu ngerjain yang mana dulu sih kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dikali itu ya masih sama aja. Ya, sabar, sabar. Kita tahu A ya kayak gitu. Ya, ketika kita kaliin ini sebenarnya hasilnya tuh sama aja kayak gini teman-teman, kayak gitu. Jadi nanti kita bakal belajar itu ya. Jadi sebenarnya ini bukan kita bakal ngasih tahu dulu kayak overview lah sebelum kita nanti masuk ke penyetaraan, kelas penyetaraan kayak gitu ya. Ya udah di sini kita operasikan ya. Berarti di sini 12 tambah 2 berarti 14 ya, kayak gitu. Dikali 12 kurang 2 itu 10 kan, kayak gitu. Ya udah, berarti kita tinggal operasikan ini kan. Kita dapat di sini adalah 140 dan yang di kiri itu berapa? 49 dikali 50 ya, kayak gitu. Kali air mancur. Kayak gitu ya. Berarti ya udah tinggal kita kaliin. Nah, cara kaliin nanti sebenarnya nggak belajar sih, nggak belajar di kelas. Tonton bisa lihat playlist alternativa gitu cara perkalian kayak gitu. Cuma dapatnya di sini ya 24 50 gitu ya dan 140. Nah, ini kan udah dapet kan bentuknya gitu. Ya udah tinggal kita cari faktor persekutuannya gitu dari 24 50 dan 140 ya kayak gitu. Nah, cara carinya nanti gimana? Kayak gitu. Cara carinya nggak apa-apa, tenang, nggak paham. Nah, cara carinya nanti kita cari dengan faktorisasi kayak gitu. Nah, itu nanti kita bahas di kelas penyetaraan kayak gitu. Nah, nanti kita bisa pakai cara-cara yang lain, teman-teman. Salah satunya gini, kayak 2450 ini sebenarnya bisa kita rubah jadi 250 2500 dikurang 50 kan, kayak gitu. Bisa kita kayak gitu juga.
Jadi nanti bakal banyak cara lah pas kita belajar penyetaraan gitu. Jadi overview-nya kayak gitu. Kayak gitu ya. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 10, terus 14 sama 35 ya. Nah, gak usah dikaliin juga nggak apa-apa gitu. Iya, nanti gampang nggak Bang? Kayak gitu ya. Nanti kita cari tahu aja bareng-bareng. Kayak gitu ya teman-teman. Ini buat soal SNBT. Ini soal SNBT gitu. Oke. Nah, buat ini udah kok. Oke. Nah, nanti tenang aja, yang masih lupa, nanti kita bakal ketemu lagi di kelas selanjutnya ya terkait aljabar kayak gitu. Oke? Nah, buat analisis soal nomor 4 dan nomor 5, nanti kunci jawabannya bakal gua share di silabus ya. Teman-teman ini sebagai apa? Sebagai post test. Ibaratnya kalau misalnya kalian udah ngerjain pretest ya belum ngerjain pretest, kalian bisa kerjain dua lagi gitu, pretest sama post testnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya, aljabarnya nanti kita ajarin secara awal banget sih. Karena kan ini jatuhnya penyetaraan ya teman-teman. Jadi kayak kita bakal bahas sedemikian rupa gitu. Gitu. Nggak bisa dikelarin. Udah jam 21.00 teman-teman kayak gitu. Oke ya. Tenang yang belum ngerti karena ini masih kelas penyetaraan. Jadi tungguin aja buat kelas selanjutnya ya. Gua mau jadi teman kalian buat belajar matematika gitu. Jadi relax, santuy gitu kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja nanti kita bakal belajar bareng-bareng kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung untuk nanya matematika, kalian bisa chat ke gua ya. Ini di WA ya. Tanyanya matematika, jangan tanya sistem gitu. Kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi relax teman-teman. Ini baru kelas pertama, nanti kita bakal ketemu lagi besok dan kita bakal beneran bahas terkait materinya secara mendalam gitu. Jadi buat teman-teman pelan-pelan aja belajarnya kayak gitu ya. Dan kita bakal ketemu lagi di kelas selanjutnya kayak gitu. Sekarang udah nggak anak ITB, anak UI. Oke, gitu aja ya teman-teman buat kelas pertama ini. Mohon kerjasamanya teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya tadi untuk belajar matematika di kelas penyetaraan, gua harap teman-teman nanti bertanya. Bertanya tuh dalam arti kenapa bisa dari sini sih asalnya gitu. Kenapa? Karena supaya nanti pertanyaan teman-teman bisa langsung gua jawab di live class gitu. Dan teman-teman yang lain juga bisa jadi catatannya kayak gitu. Jadi kita sama-sama ngebantu kayak gitu ya, kayak gitu. Oke. See you teman-teman semuanya. Makasih yang udah mau hadir, makasih yang udah mau terus berjuang. Jangan lupa untuk terus terus semangat ya karena ya ini baru awal permulaan kelas awal gitu. Ingat ya. Oke, gitu aja. Thank you. Makasih yang udah mau hadir. Bye bye teman-teman semuanya. Dadah.